Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Jumpa kembali dengan saya di DMS dalam program Biang Lala Bersastra dan Bahagia. Para pemirsa, malam ini kami akan mengangkat tema Semarang dalam Puisi Indonesia. Mengapa kami mengangkat tema ini? Salah satunya saat ini sedang digalang puisi-puisi tentang Semarang yang nanti akan terbitkan dalam bentuk antologi puisi tentang Semarang. Juga karena kami melihat Semarang saat ini mulai diincar oleh para penulis untuk meluncurkan buku-bukunya. Semoga ini semakin juga menambah semangat para penulis di Semarang, utamanya para penulis pemula. Bersama saya malam ini telah hadir 3 orang narasumber, yaitu yang pertama Mas Gunoto Sapari. Selamat malam Mas Gunoto. Selamat malam Pak Didi. Selalu sehat ya? Alhamdulillah. Dan yang kedua Mas Muhammad Agung Ridho, dosen planologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selamat malam. Selamat malam. Senang bisa hadir pada malam hari ini dalam program Biang Lala Sastra. Ya, senang juga. Dan yang terakhir adalah Mas Sri Buntoro, seorang sastrawan juga seorang pengajar di Universitas PGRI Semarang. Selamat malam, Mas Bun. Selamat malam. Ini saya ingin bertanya pertama dulu kepada Mas Gunoto Sapari. Mengapa kita malam ini mengangkat tema Semarang dalam puisi Indonesia? Ya. Ya. Terima kasih Pak Didi. Kita harus mengakui bahwa Semarang itu menjadi salah satu kota yang menarik, yang memikat bagi para penulis puisi, para penyair, bukan hanya yang tinggal di kota Semarang, tapi juga di Jawa Tengah, di Indonesia juga. Saya kira ada beberapa hal yang membuat para penyair menjadikan Semarang sebagai sumber ilham, sumber inspirasi, sumber pengucapan estetik maupun estetik bagi karya-karya mereka. Itu kita lihat misalnya Semarang memiliki kawasan kota lama. Juga banyak gedung-gedung lama seperti Lawang Sewu, kemudian kelenteng-kelenteng yang saya kira juga cukup eksotis untuk digarap oleh para penyair Indonesia. Hari-hari ini ada satu proses penyusunan antologi puisi tentang Semarang yang digarap oleh komunitas Negeri Poci dan komunitas perempuan Bahari. Saya kebetulan berada dalam tim pendireksinya. Itu yang masuk dari seluruh Indonesia itu mencapai kurang lebih 1.200. Dalam kurun 1.200 penyair. Ya, maksud saya dari pengumuman sampai sekarang itu sudah berapa lama? Sudah itu hanya 3 bulanan. 3 bulan. Kita umumkan bulan September, kemudian ditutup 31 Desember.
Kemudian nanti yang akan dibukukan berapa judul rencananya? Kita akan memilih hanya 100 penyair. 100 Berarti penyair. kurang dari 10%-nya berarti ya? Iya, karena kalau hampir semuanya, misalnya 50%-nya itu bukunya sudah terlalu tebal. Ya. Membutuhkan biaya yang banyak. Ini menarik karena kalau sebelumnya kan ada satu periode penyair itu kan hanya mengejar keindahan, menulis puisi sebagus-bagusnya, tidak peduli publik gitu, tidak peduli orang membacanya atau tidak. Jadi posisi puisi Indonesia kan dulu berada di Menara Gading. Tapi sekarang ini kan secara sosiologis mungkin karena para penyair itu berada di lingkungan masyarakat, kemudian mereka mungkin merasa berdosa andai kata tidak menulis tentang hal-hal yang dekat dengan lingkungannya, misalnya tentang Semarang dengan problemnya. Cuma harus kita masih menyayangkan karena banyak para penyair Indonesia menulis Semarang itu Semarang hanya sebagai latar belakang. Jadi misalnya ada puisi berjudul Suatu Malam di Simpang 5 gitu. Tapi itu hanya sebagai latar belakang. Artinya andai kata diubah judulnya menjadi Suatu Malam di Simpang 7, ya, Simpang 7 Kudus misalkan ada ya. Itu juga nggak berubah isinya, bisa gitu. Jadi hanya Semarang bisa di situ hanya sebagai tempelan itu banyak Pelengkap penderita yang ya. banyak terjadi ya. Padahal Semarang itu bisa dieksplor ya, banyak hal ya. Misalnya tentang infrastrukturnya, kemudian tentang kulinernya misalnya, lalu Panoramanya juga kalau dari atas ya. ada beberapa hal yang saya kira patut digarap. Bagaimana Semarang itu sebenarnya memiliki daerah-daerah yang rawan bencana sebenarnya, artinya rawan longsor, rawan banjir dan sebagainya. Saya kira itu titik-titik bencana itu bisa digarap sehingga bisa menjadi masukan bagi para pengambil keputusan di kota Semarang. Saya kira itu, Mas Didi. Ya. Dan lanjut ke Mas Agung Ridho. Ini sebagai seorang ahli planologi, mengapa tertarik datang ke acara sastra? Nah, ini dengan apa yang tema sekarang Semarang dalam puisi Indonesia. Ini apa yang menarik dari tema ini sehingga Mas Agung bisa hadir di tempat ini malam ini? Baik, terima kasih Pak. Manggilnya Pak Didi nih. Saya tertarik kaitannya dengan kota Semarang, tapi berkaitan dengan puisi. Sebetulnya sudah beberapa waktu yang lalu ya kita belajar dengan Prof. Eko juga. Kita jangan sampai belajar itu hanya semacam teoritis saja. Coba melihat potensi dan masalah di lapangan, tapi ungkapkan dalam bentuk kalimat-kalimat puitis. Jadi mungkin kalau puisi versi saya barangkali tidak syairnya itu bukan berisi masalah yang indah-indah,
tapi ada yang indah dan ada yang tidak indah. Jadi ada dualisme, paradok atau kota berwajah ganda yang saya ungkapkan dalam suatu puisi. Jadi misalnya di situ menjulang gedung-gedung tinggi, tapi di balik itu ada permukiman kumuh, slum dan squatter. Jadi ada dualisme. Nah itu yang mendorong saya, wah bisa juga nih diungkapkan dalam bentuk puisi. Tapi barangkali puisi versi planologi akan beda dengan puisi dari sastrawan yang lain, mungkin penekanannya akan berbeda. Itulah versi dari planologi, versi saya. Jadi ada ungkapan dualisme yang saya munculkan dalam sebuah puisi. Ini itu. Mungkin dari segi topografi Kota Semarang sendiri, menurut Mas Agung ini juga menarik nggak untuk dipuisikan? Bisa juga. Ya, karena kan sekarang kan dibagi kota bawah dan kota atas ya. Dengan dari bawah memandang ke atas beda, dari atas memandang ke bawah kan beda juga. Sama-sama ada keindahannya di situ. Iya betul. Jadi kalau versi planologi memang kita harus Kota Semarang atau kota manapun bisa dilihat dari land dan soil. Kalau land itu kan topografi, mulai dari Semarang atas, Semarang tengah, Semarang bawah, kemudian matra lautnya. Gitu ya. Nah itu secara topografi atau geodesi itu bisa diungkapkan dalam bentuk puisi. Kemudian soil juga sama. Soil itu kan kaitannya dengan tanah, buminya, ya. Tanah di bawahnya. Berarti ada lapisan-lapisan, ada sesaran, ada patahan yang tadi disebut Pak Gun, ada bencana longsor, gitu ya. Bencana kaitannya dengan banjir, gempa bumi. Nah ini berkaitan dengan masalah soil. Nah itu juga bisa diungkapkan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa ungkapan ini puisi versi planologi barangkali puisi yang isinya bukan syair yang indah, tapi menerangkan atau menjelaskan ada sesuatu yang tidak indah, ada sesuatu bencana yang dipuisikan. Tetapi tetap diolah dengan bahasa yang indah. Ya, bahasanya barangkali sama seperti sastrawan ya. Bagaimana menjadi suatu kata-kata atau susunan kata-kata yang bisa diungkapkan menjadi indah. Barangkali begitu ya. Ya, sekarang ke Mas Buntoro ini. Gimana sih kemenarikannya Semarang untuk dipuisikan ini? Selain tadi yang sudah diungkapkan Mas Gun sama Mas Agung ini. Kalau flashback ke sejarah ya, di zaman koloni aja itu Semarang adalah kota kedua setelah Batavia. Jadi bisa dibayangkan betapa indahnya Semarang. Ya, di sepanjang jalan Kota Lama sampai ke Tugu Muda itu orang-orang sangat mengagumi karena disepadankan dengan Champs-Élysées di Perancis. Jalan utama yang menuju ke Menara Eiffel yang indah itu, Semarang dulu seperti itu. Kanal-kanalnya itu juga, makanya Semarang disebut sebagai Venice van Java. Kalau di Bandung disebut sebagai Paris van Java, Semarang adalah Venice van Java. Di dunia penerbitan setelah Batavia itu Semarang menduduki tempat kedua juga. Jadi buku-buku di zaman Belanda sebelum Balai Pustaka itu didirikan, itu sastra Melayu tingkat rendah, tingkat tinggi, itu banyak diterbitkan di sini, di Semarang. Jadi kalau kita flashback itu Semarang luar biasa. Bahkan menurut arsitek itu Widya Wijayanti, kalau kita mau melihat pecinan yang terlengkap dan terbagus di dunia itu juga di Semarang. Cuma sayangnya situs-situs itu semua sudah hilang semua. Jadi seperti rumah Mayor Bun yang komplit, yang lengkap, yang sekarang jadi gereja Bondalem itu sebetulnya sungguh luar biasa indah. Itu dulu besanan dengan apa namanya Juragan Gula yang punya
gedung gula yang sekarang pun juga hancur di Jalan Jagalan, dulu pernah jadi bioskop Jagalan, itu juga situs yang luar biasa indah. Jadi dari sisi tempat seperti yang diungkapkan Mas Gunoto tadi, tidak hanya kota lama, tapi di pecinan, bahkan di daerah-daerah yang spesifik gitu ya. Dulu di daerah Bum Lama itu, kenapa disebut Bum itu karena dulu juga pelabuhan pertama Belanda sebelum di Tanjung Mas itu ada di situ. Pertama Wakang yang sekarang disebut Mangkang karena perahu-perahu Cina itu berlabuh di sana. Bakang dekat Mangkang. Jadi Mangkang, ya. ya. Ya kan, seperti tempatnya Mas Gunoto dulu itu tempat tinggalnya orang Cina, ya ta, Lian, sekarang nyebutnya Ngalian. Itu kita situs-situs saja luar biasa gitu loh. Belum lagi kalau kita itu seperti ini ya, kalau kita membaca Notre Dame de Paris yang ditulis oleh Victor Hugo, itu sebetulnya cara dia mengangkat bagaimana Notre Dame itu bisa dikunjungi lagi. Itu cara sastrawan untuk, seperti kalau tadi Mas Gunoto bilang, bagaimana orang peduli kepada Semarang, itu sebetulnya sudah dimulai seperti itu. Sama seperti ketika Charles Dickens menulis Oliver Twist, itu adalah keprihatinannya terhadap revolusi industri yang terjadi di Inggris. Nah, mungkin akan menarik kalau sastrawan kita tidak hanya bicara tentang kata-kata indah, tapi juga menggali data, mau belajar hal-hal yang sebetulnya secara sosiologis, secara psikologis itu punya dampak. Bahkan kalau mungkin para pejabat kita punya kesenangan terhadap susastra, itu akan menarik lagi. Jadi intinya kalau ingin menulis puisi tentang Semarang atau suatu kota, itu harus melakukan sigi dulu, survei dulu gitu. Saya pikir sastrawan harus begitu. Entah sekarang itu bukan spot, zamannya sastrawan itu mimpi, tapi entah itu sastrawan on the spot atau lewat buku-buku yang ada gitu. Iya, penelitian itu kan kita bisa lewat tekstual atau lewat lapangan. Itu akan lebih menarik sebetulnya. Dan Semarang kalau sekarang jadi seperti ini, kita bisa membayangkan dulu lagi jauh seperti apa. Karena perkereta apian di Indonesia juga dimulai di Semarang. Juga dulu ada masalah koran The Telegraph, itu juga Telegraf Semarang. pertama juga di Indonesia, Iya. bukan itu? Kalau kita bicara tentang lukisan, Moi Indi, pelukis yang terkenal C.L. Dake itu juga melukis banyak melukis tema-tema Semarang, Gunung Ungaran. Itu luar biasa Semarang itu. Jadi tidak hanya menarik untuk ditulis sebagai karya sastra, tapi juga karya seni yang lain gitu ya. Bagus Semarang, itu luar biasa. Karena seperti tadi disampaikan Pak Agung, itu kita punya kota atas, kota bawah, kita punya gunung, kita punya pelabuhan. Tidak semua kota di Indonesia punya seperti Semarang. Jadi alangkah indahnya kalau bisa digarap dengan baik oleh para sastrawan kita, terutama para penulis puisi gitu ya. Dan itu dengan apa? Tadi kalau dosen planologi ya menulisnya tentang, tidak hanya tentang keindahannya saja, walaupun digarap dengan kalimat yang indah, tapi ya ono sing apik ono sing elek kudu dibelakake kan gitu. Nah, memang saat ini kan pemerintah kota ya gencar mulai merevitalisasi atau memperbaiki segalanya kota Semarang ya, baik itu dari tempat pejalan kaki, mengatasi banjir rob ya, kemudian juga batasi rencananya kan batasi transportasi yang menuju ke yang masuk ke kota lama ya. Nah ini dengan kiprah pemerintah yang sekarang ini untuk terus memperbaiki menuju lebih baik lagi, menuju Semarang hebat slogannya ya. Ini dampaknya bagaimana terhadap penulisan puisi nantinya? Nah, jawabannya nanti setelah dari kalian berikutnya. Start your healthy life today, my bio. Seiring bertambahnya usia, produksi sel imun dan sel-sel pertumbuhan dalam tubuh akan berkurang. Pola hidup yang tidak sehat, perubahan cuaca yang tidak menentu, stres, hingga paparan radikal bebas yang terus-menerus menggerogoti sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh rentan sekali terkena penyakit, mulai dari influenza, alergi,
asma, pneumonia. Perkuat sistem kekebalan tubuh Anda dengan susu kolostrum MyBio. Diformulasikan secara khusus untuk menutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anak-anak, remaja, atlet, orang tua hingga mereka yang sedang tahap penyembuhan dalam sakit dapat mengkonsumsi MyBio. Konsumsi susu kolostrum setiap hari dan dapatkan manfaat seperti meningkatnya daya tahan tubuh, mempercepat proses penyembuhan bagi Anda yang terkena penyakit, memaksimalkan sistem pertumbuhan. Jangan tunggu sakit datang. Mulai hidup sehat Anda hari ini bersama susu kolostrum MyBio. Start your healthy life today, MyBio. Aduh Jeng, sampahnya banyak banget. Lagi punya gawe ya? Iya Jeng, habis ada arisan di rumah Jeng. Oh gitu. Ayo Jeng pulang. Ayo. Aduh, ibu-ibu ini gimana toh? Buang sampah kok sembarangan. Sungai sudah kotor, tambah kotor kan? Emang kamu siapa ngarang-ngarang orang seenaknya? Lagian ini juga bukan punya kamu kan? Wah, ini biangnya banjir. Saya laporan PRT biar kapok. Laporin aja. Ada apa toh nih kok ribut? Nah, hari ini PRT. Mereka ini loh, buang sampah sembarangan. Apa aja Pak? Enak aja main tangkap-tangkap. Emang kita apaan? Lagian cuma buang sampah gitu aja, nanti kalau kena hujan juga hilang kok. Oke, sabar. Ibu-ibu yang manis dan cantik, kalau buang sampah sembarangan, itu tempatnya di sungai, nanti nggak enak dipandang. Kalau udah numpuk, nanti banyak nggak enak. Jadi kita nggak boleh buang sembarangan di sungai. Nanti yang rugi kita sendiri, bisa banjir dan lain sebagainya. Mulai sekarang buang sampah ke tempatnya. Mari kita jaga kebersihan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra bersama saya di MS dengan sastra kita bahagia. Sebelum kami melanjutkan obrolan tentang Semarang dalam puisi Indonesia, dua orang pembaca puisi akan kami tampilkan lebih dahulu. Yang pertama Faiha Nabilah atau Vika dengan puisi berjudul Semarang Kota Kelahiranku. Silakan. Vika. Semarang, Kota Kelahiranku oleh Muhammad Agung Ridlo. Aku datang lagi, kota kelahiranku. Kusapa engkau hari ini, halo Semarang, selamat pagi menjelang siang. Ku berjalan kaki menikmati hari, gedung-gedung menjulang tinggi. Di kanan, kiri jalan panjang, pohon asem sudah tidak rindang. Mobil dan motor kian kemari, polusi, debu, suara bising tak terperi. Bertambah hari semakin garang. Langkahku tak berhenti, gelegar petir menyambar,
mengagetkanku. Sebentar lagi hujan pasti turun, gumamku. Aku tak sempat menghindar. Tubuhku basah kuyup. Langkahku di koridor tamrin. Setapak demi setapak, tidak begitu cepat. Aku terpeleset, lantai licin. Aku pun terjatuh. Akhirnya, kulepas pangatku di sudut kota. PKL Angkringan Indrapasta. Ku dengar lantunan tembang Jangkrik Geong. Ku mandang syairnya Semarang kaline banjir. Tepat info ku dengar banjir kanal meluap tak terkira. Ya, pasti banjir ada di mana-mana. Inilah sekelumit kisahku di sebuah kota. Di kotaku, kota Semarang, kota kelahiranku. Aku rindu aslinya kotaku yang dulu. Vika, jangan pergi dulu. Ini kali pertama kamu baca puisi atau sebelumnya sudah pernah? Ya, ini kali pertama baca puisi. Ada rasa bagaimana membaca puisi? Grogi sih. Grogi. Ya. Ya memang lebih baik grogi dalam artian paling tidak nanti kedepannya bisa lebih percaya diri lagi, ya. Dan saya yakin modelnya sudah ada, tinggal pulang latihan aja. Mungkin nanti Bapak bisa melatih baca puisi atau rajin ikut ke sini tiap minggu. Ya, silakan, terima kasih, Vika. Selanjutnya Abra Wasista dengan puisi Malam Itu. Malam Itu, karya Abra Wasista. Malam itu gelap dan dingin. Lampu-lampu kota gemerlap. Bulan dingin di atas memandang ke bawah. Dan di depan sebuah toko serba ada seorang bocah kecil terduduk minta-minta. Jasnya yang kumal dan kebesaran baru dipungut dari tempat sampah. Kulitnya hitam terbakar, membuatnya tampak bagai Sri Krishna yang menjelma jadi gelandangan kurus kering. Tangannya tengadah, seakan meminta belas kasih dari orang yang lewat. Diabaikannya perutnya, yang rasanya sudah berubah jadi sekawanan serigala. Setelah berhari-hari tidak makan, tidak minum, dengan penyakit menggerogoti tubuh kecilnya. Jam demi jam berlalu. Toko sudah tutup. Dan si bocah kecil duduk dengan tangan kosong. Sebab dari tadi bukan sedekah yang didapatnya, melainkan cemooh dari orang-orang yang lalu lalang, yang hidungnya mengernyit jijik mencium bau si bocah yang bagai gorong-gorong limbah zaman Romawi. Tapi biarlah, pikir si bocah, sebab mereka tidak tahu mereka lebih miskin dari orang yang mereka cemooh. Bagai Sisyphus, mereka sibuk mendorong batu besar cuma untuk kembali tergelinding ke bawah untuk mereka dorong lagi. Angin malam kembali bertiup, menyapa dan membelai si Krishna kecil yang tengah berusaha untuk lepas dari rasa lapar dan sakit yang menggigit. Bersama dengannya sang maut datang tertatih, menyapa bagaikan kawan lama, menjanjikan kelepasan dari derita yang mendera. Si bocah cuma tersenyum kecil. Tangan kecilnya yang kapalan menggapai kawan lamanya, sambil mengucap salam perpisahan tanpa kata kepada langit dingin yang menatap dari atas.
Lalu, ia pun tiada. Abraha Wasista dengan karyanya sendiri Malam itu. Dan kembali tadi melanjutkan peran kita tadi dengan semakin dipercantiknya kota Semarang. Ini bagaimana prospeknya dalam atau untuk penulisan sastra, Mas Buntoro? Saya pikir apakah ia akan nanti bisa menggugah para penulis untuk sudah pasti ya. Oh, ya. Kemarin itu ada beberapa kawan berkunjung ke Inggris. Foto di sudut-sudut karena Inggris itu tidak banyak berubah kan. Saya pikir kalau Semarang itu sebetulnya dikembalikan lagi seperti dulu. Ini kan di kota lama itu kembali seperti itu ya. Itu nggak ada bedanya itu sudut-sudut yang diambil. Dengan yang di Inggris iya. ya. Kalau orang misalkan membuat lagu itu ya, Champs-Élysées seperti yang saya ungkapkan tadi, dibuat lagu yang begitu terkenal, ya kan? Dulu Coast Plus itu meniru The Bee Gees yang The Massachusetts itu kan, dia bikin kembali ke Jakarta. Itu tentu Semarang akan lebih kaya ketika ada pembaruan. Tentu ketika kota dibangun lagi, dampaknya pasti juga ada yang tidak terbangun. Itu juga sisi lain yang akan menarik, yang akan diungkapkan. Sisi lain kota lama yang gemerlap itu penuh lampu kalau malam, yang trotoarnya indah. Sisi lain nanti mungkin di daerah-daerah yang dulu kampung-kampung Bromocorah itu mungkin karena ini hidup lagi, mungkin generasi berikutnya juga bisa jadi secara sosiologis bisa hidup lagi juga. Karena sekarang mulai kan parkir itu harganya luar biasa di kota lama itu. Kalau ada event dan hari libur biasa. Nah itu lama-lama nanti juga sama seperti pertumbuhan kota-kota yang bertumbuh lagi, ini ada kesejahteraan, nanti kejahatan juga akan muncul sama, dan itu saya pikir jadi karya-karya yang luar biasa di situ. Memang hidup itu begitu ya, seperti yang disampaikan Pak Agung, ada sisi yang indah, ada sisi yang kelam, dan di tengahnya ada abu-abu. Ini bagi sastrawan itu sesuatu yang sangat subur untuk daya cipta. Menurut saya sih begitu. Ya. Kalau menurut Mas Agung sebagai seorang planolog, ini ngomong-ngomong saya mau tanya dulu, sudah berapa lama menulis puisi? Saya menulis puisi sebetulnya sudah agak lama, cuma terus dipublikasikan itu baru satu kali oleh Prof. Eko Budiarjo. Tahun berapa itu? Oh, ada satu lagi dipublikasikan beberapa puisi di buku kumpulan puisi itu. Ada, saya lupa, bukunya warna kuning itu. Jadi dua kali, yang Prof. Eko sama kumpulan Prof. Eko puisi. itu dibaca atau ditulis di dalam buku kalau yang Prof. Eko? Antologi. Antologi juga? Antologi. Jadi Prof. Eko waktu itu launching 7 buku. Puisi saya ada di salah satu buku. Waktu yang pas wisuda itu bukan? Yang pas purna tugas. Purna tugas itu ya, betul ya. Ya, nah itu yang kematian dan kehidupan. Nah, kehidupan dan kematian sudah. Jadi untuk yang satu kumpulan puisi dengan yang budayawan yang lain ya. Jadi baru itu. Nah yang saya ungkapkan isinya ya sama, dari versi planologi, dari versi secara fisik, secara sosial, secara ekonomi, ya penekanannya itu. Dari sisi pandang seorang planolog ya, apa yang menarik untuk dipuisikan dari Semarang ini? Dari yang dulu sebelum ada perbaikan dengan sekarang perbandingannya. Kalau menurut versi saya pikir begini, ada di dalam pembangunan itu kan, kalau kita sering ngerti ada turbin lakwas. Turbin lakwas itu pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, pengawasan. Gitu. Nah, seandainya stakeholder pembangunan yang berkaitan dengan turbin lakwas ini mengerti betul atau menghayati akan suatu puisi, karena orang yang berpuisi itu
dia peka akan melihat sesuatu hal. Jika stakeholder, khususnya dalam hal ini pemerintah, ya termasuk masyarakat juga, swasta juga, kalau menghayati tentang puisi, maka dalam pembangunan ini pasti akan melakukan dengan hati. Maka mulai dari tur itu pengaturan, dalam perencanaan itu maka akan direncanakan sebaik-baiknya. Pembinaan maka akan melakukan pembinaan sebaik-baiknya dengan hati tentunya ya. Kemudian pelaksanaan maupun pengawasan tentunya semuanya kalau dilakukan dengan hati, dengan perasaan bahwa semua itu adalah harus bermanfaat kepada orang banyak. Dengan berpuisi, dengan hati, tentunya ini merupakan modal awal sastrawan adalah hati di situ. Maka barangkali catatan untuk stakeholder di sini khususnya pemerintah dan swasta kalau melakukan pembangunan ini lakukanlah dengan hati. Maka belajarlah seni mengungkapkan dengan hati. Nah barangkali dengan modal semacam itu pembangunan akan berjalan dengan baik. Semoga tidak ada hal-hal yang selama ini kita dengar ada pembangunan baru dilakukan setahun 2 tahun hancur. Oh ternyata di dalamnya ada return fee, ada markup, ada korupsi di dalam pembangunan karena tidak dilakukan dengan hati. Nah barangkali modal awal dari sastrawan ini dengan cara-cara melihat sesuatu dan diungkapkan melalui karya sastra ini semoga dalam pembangunan menjadi baik gitu ya. Jadi ngomong-ngomong ini kita tidak bicara sastra saja nih ya, akhirnya juga tentang perencanaan kota bagaimana ya. Kenapa mau tidak mau kan memang harus itu bersinggungan soalnya ya. Kalau menurut Mas Gunota bagaimana ini? Tadi apa yang diungkapkan oleh Mas Agung tadi? Ya, saya kira ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Pak Agung tadi. Jadi bagaimana puisi itu memiliki pengaruh bagi para pengambil keputusan, bagi bagi masyarakat ya. Ini saya kira sebenarnya masih jadi masalah karena banyak para pengambil keputusan baik eksekutif maupun legislatif itu kan tidak banyak membaca puisi. Jadi ada yang kalau hari-hari ini kan sehari-harinya mereka kan bacanya WhatsApp ya. Saya tertarik ada istilah dari Remi Selado ya. Kalau orang baru bisa membaca, itu baru melek huruf. Tapi orang sudah membaca puisi, itu melek hati nih, kira-kira begitu itu. Iya. Bapak seperti itu benar nggak kira-kira? Ya saya kira betul ya, karena puisi kan membuat seseorang menjadi kaya batinnya gitu, membuat pandangannya lebih luas ya, orientasi wawasannya juga lebih luas. Jadi benar apa yang dikatakan Remi Selado itu. Dan upaya pemasyarakatan puisi di kalangan eksekutif maupun legislatif memang harus terus digalakkan, tapi memang persoalannya itu tidak mudah ya. Baik, pemirsa, nanti kan kami lanjutkan obrolan, juga nanti ada pembacaan puisi dari Mas Gunota, juga dari Abrar saya lagi, tapi kita saksikan dulu jeda iklan berikut ini.
tutur sepuh Semarang TV. Satunggaling adicara ingkang nguri-uri kabudayan Jawi. Kula wentahe manut sesipatane dewi-dewi. Asesanti matuk tur nggutuk. Sepalih jalaran tasih wonten winggengipun inggih menika ajining salira. Tutur sepuh Semarang TV wanci jam gangsal dumuginipun 6. Halo sayang, ini di rumah. Nyiram tanaman, ada apa? Hei bro, aja mbak banyu. Terima kasih pemirsa, Anda masih di program Biang Lala Sastra di saluran 52 WF Semarang TV bersama saya Didi MS. Bersastra kita bahagia. Sebelum kami lanjutkan, akan ada pembacaan puisi lagi dari Abra Wasista. Bukan puisi tapi geguritan dengan judul Jaman Edan ing Negara Dagelan. Zaman edan ing negara dagelan. Prakara nyata ing Indonesiaku iki. Tangi turu ketemu dagelan. Saka para aki. Saka para uki. Saka para politisi lan praktisi. Saka kabeh wong sing iso dhewe temoni ing dalan. Dagelan dadi panutan, dadi tuntunan. Si jahil dadi dagelan. Si jujur yo saya diguyu. Apa iki sing jenenge jaman edan? Yen ora melu edan lan dagelan, ora bakal kumanan. Hukum lan pengisor bujul mendur. Apa iki sing aran rakyat berdaulat? Sing katane saka rakyat marang rakyat kanggo rakyat. Nanging sakjane rakyat mung dari alat. Ingat, dhewe iki mung melu urip ing bumine pangeran. Dewe mung nurut nguyup ing langite pangeran. Aja mung cerita ngenani welas asih lan lumebet tresno. Saiki kabeh wong wis padha pono. Sapa kang ngalur ngidul mung nawake cerita. Ya, terima kasih Abra. Saya juga ingin membacakan sebuah geguritan yang dimuat dalam antologi Geguritan Dudah Semarang, tulisan Widyartono Radian. Ini menggambarkan tentang kota Semarang yang dulu, mudah-mudahan untuk kedepannya sekarang sudah dibenahi, untuk kedepannya mudah-mudahan sudah hilang. Ya. Kutaku owah ing mongso. Srengenge isih kumat medite, eman nyunarake cahyane, kepara malah negakake, mendung ngendanu, mepeti suwiran cahya sunare. Langit lagi wegah dijak bebrayan, pedut peteng lelimengan. Katon yen sedelo maneh bakal udan, angin sumiyut ora kaya padatan, nyempalake pang ngebrukake wit-witan.
ing gisik kono prau-prau cinancang ora ana kang wani trajang. Alun kang wis malih ombak ora ana sing mangkat misaya iwak. Wela kae banyune rop teka ngelep omah-omah ing pinggiring segara. Sing manggon sambat wis ora bisa kaya mengkene iki kahanan biasa. Kuthaku wis malih rupa saya owahe mangsa. Saya akeh kang antuk sengsara. Muga isih ana pangarep-arep supaya ora padha sirep ing wektu-wektu ngarep. Widyartono Radian. Sekarang nyambung obrolan tadi, adakah event nasional yang pernah istilahnya diadakan di Semarang untuk berpuisi untuk tentang Semarang? Juga siapa para penulis puisi yang pernah menulis tentang Semarang, Mas? Kalau penulis dan event-event yang pernah diselenggarakan. Kalau event atau perhelatan yang diadakan di Semarang itu yang harus kita akui itu yang monumental itu apa yang dilakukan oleh Teater Kuncup pimpinan Jawair Muhammad. Itu ada event lomba cipta puisi Semarang dalam sajak pada tahun-tahun 1970-an pertengah ya, mungkin tahun 76, 77, 78, 79. Itu ada lomba-lomba itu secara rutin setiap tahun, lomba cipta puisi Semarang dalam sajak, dan menghasilkan beberapa juara, misalnya yang sekarang masih menulis puisi Bambang Supranoto, kemudian ada nama-nama seperti Bambang Widyatmoko. Itu diikuti oleh penulis puisi dari seluruh Indonesia. Kemudian ada juga lomba membaca puisi Semarang dalam sajak. Itu juga dilakukan tiap tahun oleh Teater Kuncup itu. Itu menghasilkan beberapa juara lomba baca puisi yang bagus ya. Jadi seperti ada yang namanya Ida Yunara, kemudian Restu Lanjari. Restu Lanjari sekarang istrinya Pak Bambang Satono itu. Ada beberapa penulis, beberapa pembaca puisi yang bagus yang dihasilkan dari lomba-lomba itu. Pada waktu itu jurinya itu ada Gimbong Lukito, kemudian Widodo AS atau Dodot ya, lalu Murianto, Halis LS, Darmanto Yatman. Jadi itu sangat monumental menurut saya dan harus dicatat dalam sejarah perpuisian di Semarang. Kemudian ada lagi para penyair bukan hanya dari Semarang, dari Indonesia itu membuat puisi tentang Semarang. Itu juga cukup banyak ya. Jadi kalau dari Semarang terutama yang
puisinya sangat bagus memotret tentang Semarang itu apa yang dilakukan oleh Jawair Muhammad. Jawair Muhammad itu saya kira menguasai betul tentang kota Semarang, tentang budayanya, tentang tradisi-tradisinya. Dan yang terpanjang adalah judulnya Semarang Kota yang Hilang. Iya, itu saya kira sangat puitis dan saya kira sangat bagus itu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bambang Supranoto ini? Bambang Supranoto ini mengumpulkan sejumlah puisi, jadi tentang Tugu Muda, tentang Lawang Sewu, tentang Sampokong, tentang Kota Lama, tentang kuliner-kulinernya itu dalam sebuah kumpulan puisi yang berjudul Menjala Waktu di Lawang Sewu. Mungkin salah satunya bisa dibacakan, Mas Gun? Oh iya, nanti saya akan bacakan. Jadi penyair-penyair lain misalnya Bambang Widiatmoko atas Danu Subroto, Ahmadun, Rizky Irvanda itu menulis puisi tentang kota Semarang. Juga keguritan itu tentang kota Semarang juga banyak ditulis oleh para penggurit. Misalnya Widyo Babai Laksono ya. Kemudian Widodo Basuki juga menulis tentang itu. Widiartono ya. Almarhum Didi M. Riyadi. Oh ya, ya. Jadi saya kira Semarang itu menimbulkan inspirasi bagi para penyair yang menulis puisi dalam bahasa Indonesia maupun yang menulis puisi dalam bahasa Jawa. Ini salah satu puisi dari Bambang Supranoto. Beliau sekarang menjadi dosen di Cepu ya. Dulu mahasiswa Fakultas Teknik Sipil di Universitas Diponegoro. Palagan Tugu Muda. Masihkah di sini terdengar gelegak pertempuran yang menyisakan tetes darah korban para pahlawan? Mungkinkah gemanya tinggal terekam jadi kenangan? Teredam hiruk pikuk denyut palagan perkotaan? Apakah granat masih mungkin meledak di taman kota ketika geliat kehidupan makin tersisih dari salam sesama? Di bawah monumen terkubur jasad para suhada, terganggu bising putaran roda sejarah yang terluka. Bambang Supranoto. Kalau menurut Mas Guntoro, sesuai pengamatan Mas Bun ini, siapa saja yang sudah menulis puisi tentang Semarang yang orang di luar Semarang? Tahu nggak kira-kira yang menulis puisi tentang Semarang, yang non Semarang orangnya? Orang menulis tentang Semarang ya, kok nggak begitu paham ya? Belum paham ya. Kalau event-event yang tadi disebutkan Mas Gun pernah ngalami juga itu? Kalau event itu memang itu monumental sekali. Ketika itu kan ada GOR ya. Ada GOR yang Simpang 5 itu ya? Simpang 5. Mungkin juga iklim berkesenian saat itu memang penyanggaran. Jadi mungkin pengaruh bengkel teater, pengaruh Rendra, pengaruh mungkin Mas Gunoto juga berkomunitas di Jogja dengan Umbu Landu Paranggi itu juga berpengaruh banyak. Jadi memang kehidupan sastra waktu itu mungkin sangat kondusif ya. Dan mungkin memang Alpa tercatat ya di sini. Tapi kalau
penulis sastrawan Belanda yang menulis tentang Semarang saya justru tahu. Tahu ya. Tahu, tapi kalau penyair Indonesia yang menulis syair tentang Semarang itu kok saya belum begitu. Selain yang dari Belanda, dari negara mana lagi yang pernah menulis? Dari Prancis ada penyair menulis itu. Bahkan siapa itu? Satunya Rimbo itu kan juga pernah ke sini juga, berdagang budak sampai ke Semarang juga. Werland, ya. Werland itu sampai di sini. Memang apa ya? Dulu itu kan hubungan internasional itu begitu sangat terbuka. Jadi Semarang itu memang banyak dibicarakan di luar, di luar Batavia. Kalau secara administratif Batavia. Tapi Semarang itu adalah kota persinggahan yang luar biasa indah. Konon sih begitu kata mereka menulis. Kota kedua setelah Batavia berarti ya, itu ya. Tapi bahkan di sini kan banyak amandelbaum. Jadi buah-buah amandel itu apa? Buah kenari di Semarang dulu juga terkenal selain asam. Mereka ada jalan Kenarilan dulu ya. Sekarang jadi Sikamangaraja itu ya. Itu jadi mereka tulis. Saya memang kalau melihat data itu Semarang memang luar biasa indah dan mungkin sampai hari ini pun tidak akan usai ya. Mungkin Semarang dalam saja itu akan menarik untuk diteruskan. Mas Jandri TM dulu juga pernah membuat kumpulan puisi Lawang Sewu dan saya pikir itu juga cerita tentang Semarang. Memang mesti itu dibangkitkan lagi semangat itu. Sekarang pertanyaannya siapa yang mau jadi motornya? Karena tentunya kan butuh biaya tidak sedikit itu soalnya. Selain biaya seperti tadi yang disampaikan Pak Agung harus ada hati. Ada hati ya. Jadi apa? Selain biaya juga harus bekerja dengan hati istilahnya ya, persenian itu ya. Lucunya kan begitu ya, Semarang dulu itu begitu menginternasional. Kalau penulis-penulis luar itu banyak menulis tentang Semarang, saya tahu. Tapi justru yang kisaran di Indonesia itu kok malah kurang, jarang memotret Semarang. Ya mudah-mudahan kedepannya penulis-penulis Semarang bisa menduniakan lagi Semarang melalui karya-karya puisinya. Tidak hanya karya puisi, mungkin novel, cerpen juga ya. Jadi silakan para penulis Semarang untuk menulis karya sastra tentang Semarang dan mari kita duniakan kembali kota Semarang seperti dulu. Dan rupanya waktu juga yang harus misalkan kita pada malam hari ini. Dan kita akan berjumpa lagi dalam program Biang Lala Sastra berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam sastra, bersastra kita bahagia.